Jangan sampai dianggap bahwa wakaf itu sesuatu hal yang sulit. Karena tadi dalam pemahaman saya harus punya tanah dulu, baru bisa mewakafkan. Saya Itu nggak bisa. secara tradisional memang begitu. Sejak zaman dulu, tapi jangan salah, dengan itu saja Indonesia, kalau Bung Rahman tahu, ya sejak awal ya, bagaimana pesawat pertama itu dari teman-teman Aceh dari wakaf emas diberikan. Terus kemudian Monas, terus kemudian gedung DPR MPR itu dulu aset wakaf. Jalan-jalan tol yang sekarang dibangun itu banyak aset-aset wakaf yang kemudian, nah inilah hebatnya wakaf oleh BWI bisa di-rules lah, bisa dialih fungsikan dengan tentunya izin yang ketat ya, karena tidak boleh hilang, paling tidak nilainya harus lebih tinggi lagi dipindahkan, tidak boleh lebih rendah, bahkan minimum sama. Jadi ada fikih tabdila, itu namanya rules lah gitu. Welcome to the Open Mind Podcast. Telah hadir bersama kita pada hari ini Bung Imam Nur Aziz, anggota Badan Wakaf Indonesia, yang akan berbincang-bincang bersama kita mengenai wakaf. Bung Imam, Ya. ada banyak informasi bahwa orang bisa mewakafkan uang, padahal mungkin secara umum dalam pemahaman masyarakat bahwa wakaf itu kayaknya nggak umum kalau pakai uang. Wakaf itu disamakan dengan ya memberikan aset tetap seperti tanah ataupun kebun biar bisa panjang dan berkesinambungan sehingga maka disebut sebagai amal jariah. Apakah itu betul? Betul. Namanya kalau dalam bahasa Arab wakaf nukut ya. Sebetulnya ini sudah lama, sejak 8 Hijriah sudah mulai ada temuan-temuan inisiasi atau inovasi tentang wakaf ini, dan di dalam Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 itu sudah termaktub, sudah diatur. Jadi saya ingin cerita sedikit, wakaf ini menurut undang-undang apa? Wakaf ini adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum berarti berdampak hukum. Perbuatan hukum siapa? Perbuatan hukum wakif atau pewakaf untuk memisahkan sebagian dari hartanya untuk kesejahteraan umat atau mendekatkan diri pada ibadah. Dengan tidak untuk dihibahkan, diperjualbelikan, diwariskan atau dialihkan. Dan di situ diatur ada wakaf benda tidak bergerak yang selama ini sering kita dengar ya, yakni bangunan, tanah, ya sawah, itu sudah sejak dulu, sejak zaman sudah ada. Kemudian ada benda wakaf bergerak. Nah, ini ada surat berharga, ada emas, perak, kendaraan, termasuk juga saham dan paten atau haki gitu. Nah, satu lagi wakaf uang dikhususkan gitu, Bung Rahman. Jadi ini memang harus kita masukkan ke dalam agenda open mind ya, supaya kita terbuka begitu. Wakaf uang itu kan untuk alat konsumsi ya, Bung. Kemudian uang itu habis sekali pakai dan uang itu tidak berkesinambungan. Berarti itu sudah bisa dikatakan ketika orang berwakaf pakai uang, dia wakaf, tidak ada batasan, karena seakan-akan kalau uang itu kesannya sedekah gitu. Baik, saya jelaskan. Betul sekali kalau sekilas seperti itu. Jadi memang harus ditahan dulu. Kata-kata wakaf ini kan, wakafa ini adalah ditahan ya, diberhentikan, tetapi asetnya dihentikan tapi dialirkan manfaatnya. Nah, rukun wakaf itu ada 5, Bung Rahman. Yang pertama adalah wakif atau pewakaf. Jadi memang harus ada pewakafnya. Yang kedua itu adalah ada nazir. Jadi tidak boleh langsung diberikan kepada objeknya, tetapi harus kepada nazir. Yang ketiga ada benda atau mauquf bih atau sesuatu yang diwakafkan itu. Yang keempat akadnya untuk pendidikan, sosial atau yang lain. Nah, yang kelima ada namanya beneficiaries atau mauquf alaih. Nah, wakaf ini harus ditahan oleh nazir, diproduktifkan dulu dalam instrumen, kalau wakaf uang dalam instrumen keuangan. Nah, inilah bedanya. Jadi kalau zakat itu membersihkan karena ada yang kotor dalam
harta kita. Jadi 2,5% saja. Beda ya. Kemudian kalau infak, sedekah itu adalah melatih agar kita kuat berinteraksi dengan harta. Karena kita lemah, Allah yang kuat. Maka kita dilatih oleh Allah ya, para sahabat dulu dengan berinfak, bersedekah. Beda, itu langsung diberikan kepada yang berhak. Kalau disebut asnaf kalau zakat 8 orang golongan. Tetapi kalau wakaf ini fleksibel, dia memang sedekah tetapi harus dikelola secara consolidated, secara profesional oleh nazir. Nah, Badan Wakaf Indonesia inilah yang mengawasi nazir-nazir ini dengan undang-undang wakaf. Dalam pemahaman umum, wakaf itu kan biasanya nih pemahaman masyarakat awam ya Pak, mungkin seperti saya juga. Saya kasih aset atau benda, ini saya serahkan kepada seseorang atau yayasan, kemudian saya sudah lepas. Tidak ada lagi ini, seakan-akan saya sudah hibahkan itu harta kepada yang bersangkutan dalam rangka untuk kepentingan umum, apa bangun masjid, panti dan segala macam. Infonya, ini mungkin sekaligus klarifikasi, bahwa itu bisa ada batasan waktu, tidak untuk selamanya wakaf itu. Betul, tapi itu tadi beda, hibah sama wakaf itu beda. Jadi kalau tadi saya sebutkan di dalam undang-undang bahkan ada larangan untuk dihibahkan. Wakaf ini tidak boleh. Bahkan di dalam undang-undang kriminal bisa pidana. Enggak, maksud saya wakaf, harta yang diwakafkan itu kita langsung serahkan sepenuhnya, sudah tidak bisa kita utik-utik lagi, atau bisa kita tarik lagi. Bisa ditarik lagi. Inilah kelebihannya yang disebut wakaf ini adalah ada yang disebut mauquf, ada yang mu'akad dan mu'abad. Mu'akad itu sesuai akadnya, temporary wakaf. Misalnya saya berwakaf 1 tahun, 2 tahun, itu namanya wakaf berjangka. Tetapi ada yang disebut wakaf mu'abad atau selamanya. Jadi selamanya itu menjadi sebetulnya bukan hibah, karena ini akan dikelola oleh nazir atau fund manager kalau di wakaf uang dengan instrumen keuangan. Jadi pokoknya harus ditahan, harus produktifkan, bahasanya begitu. Jadi tugasnya 3 nazir itu. 1, menjaga keutuhan dari aset wakaf itu. 2, mengembangkan. Dan ketiga, menyalurkan dari hasil pengembangan itu. Wakaf ini sebenarnya adalah bagaimana menyalurkan manfaat secara sustainable, secara jangka panjang kepada mauquf alaih atau beneficiaries. Itu definisi wakaf itu. Jadi barang yang diwakafkan masih dalam kepemilikan si pemberi wakaf. Sebetulnya kalau wakaf temporer iya. Tapi selama diakadkan itu adalah sudah haknya nazir atau fund manager. Fund manager atau nazir itulah yang kemudian kalau uang harus dikembangkan di dalam undang-undang atau peraturan BWI itu di instrumen keuangan antara lain yang sudah diterima oleh internasional dan nasional, dan bahkan ada fatwa MUI-nya adalah cash wakaf link suku. Wakaf uang ini sudah sejak 2012 bahkan itu sudah ada fatwa MUI-nya. Jadi saya bisa mewakafkan misalnya uang saya 10 juta untuk ditaruh ke suatu lembaga dan itu pokoknya ditahan, kemudian hasilnya diwakafkan. Diterima manfaatnya oleh mauquf alaih atau penerima manfaat. Jadi nggak perlu punya harta banyak dulu, kemudian mengumpulkan dengan niat khusus karena ini sifatnya amal jariah yang berkesinambungan. Setelah yang memberikan wakaf sudah meninggal, dia tetap jalan. Jadi bisa dengan yang sesimpel itu. Sesimpel itu, karena hampir semua manusia itu juga memiliki uang gitu. Makanya inovasi ini sudah lama, wakaf nukut atau cash wakaf ini. Iya. Betul. Jadi ini praktek lama. Sudah praktek lama. Sejak zaman Khalifah sudah ada. Ya, dan Turki terutama, kemudian di Timur Tengah ini lama sudah maju mempraktekkan ini dan masih sampai sekarang berlangsung. Maksudnya sejak abad ke-19 atau abad 20? Sudah ratusan tahun yang lalu. Sudah ratusan tahun yang lalu, sudah lama. Jadi pada masa krisis misalnya di Kesultanan Utsmani Sultan Bayazid kalau nggak salah, tidak ada pekerjaan yang banyak, pada pengangguran luar biasa. Akhirnya ada, kalau Bung Rahman pernah ke Turki, ada The Bazaar. Itu adalah kumpulan dari wakaf uang kemudian dijadikan pasar.
Pasar itu disewa-sewakan dengan harga sangat murah sehingga tidak hanya orang muslim tetapi orang non muslim termasuk para Yahudi ya Kristen itu berdagang di sana dan menerima manfaat dari wakaf itu, kemudian ekonomi tumbuh sampai sedemikian hebatnya ya kemajuan wakaf ini dan masih sampai sekarang. Jadi sudah 1400 tahun. Jadi wakaf ini intinya harus ada produktivitas dan manfaatnya. Makanya saya tadi sering jangan hanya dipahami 3M, masjid, madrasah, dan makam. Tetapi wakaf ini adalah money make money, 3M juga. Itu adalah wakaf uang. Jadi dengan instrumen-instrumen yang diatur ya mitigasi resikonya, ini sudah bisa dipraktekkan dan sudah ada contoh-contohnya di Badan Wakaf. Kalau di Indonesia terkait itu lembaga-lembaga mana saja, Bung, yang bisa menangani wakaf uang atau barang-barang bergerak seperti saham dan segala macam? Dan kira-kira GCG-nya seperti apa? Karena kan sebagaimana kita ketahui, kalau persoalan uang, investasi itu ada resiko-resiko yang membuat misalnya ada mismanajemennya. Karena ini kan bukan cari untung ya. Betul. Ini cari berkah gitu ya. Dalam konteks cari berkah itu tentu saja pemahamannya bahwa yang mengelola itu kredibilitasnya mungkin dunia akhirat harus lebih bisa lebih dipercaya, lebih hati-hati. Baik. Di Badan Wakaf Indonesia itu ada namanya WCP, Wakaf Core Principle. Ya, ini prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Dan ada 29 poin yang seluruh nazir. Jadi nazir ini ada dua, nazir benda tidak bergerak dan nazir wakaf uang. Itu beda. Nah, kami di Badan Wakaf Indonesia ini mensertifikasi nazir wakaf uang ini sekarang ini hampir 300. Nah, termasuk yang tergabung dalam forum wakaf produktif. Jadi disertifikasi bahkan sampai ada SKKNI-nya dan Badan Nasional Sertifik BNSP mengakui itu, dan sekarang sedang transformasi ini sedang kita lakukan. Bagaimana mereka mengerti tentang resiko mitigasinya, karena katanya kan tidak boleh berkurang, bahkan jangan sampai hilang gitu. Bayangkan ini seperti apa mekanismenya kalau uang itu uang wakaf gitu. Jadi kalau dibahasakan adalah ini adalah capex kalau dalam bisnis, capital expenditure. Jadi jangka panjang memang ya, tetapi kalau zakat infak sedekah itu OPEX, operational expense. Jadi dia bisa langsung didisburse, langsung digunakan kalau ZIS atau zakat infak sedekah. Jadi nanti BWI merating, menjustifikasi para nazir ini untuk memastikan kredibilitas dia dalam rangka pengelolaan harta wakaf. Betul, dan ini sedang transformasi sedang terjadi, sedang kita lakukan sampai ada lembaga sertifikasi profesi nazir wakaf uang. Ya. Kalau wakaf uang yang jadi nazirnya apakah lembaga keuangan syariah? Ya. Atau juga boleh yayasan pada umumnya? Yayasan yang telah mengajukan diri sebagai nazir wakaf uang dan memiliki pengurus yang kredibel, nanti diberikan registrasi atau tadi sampai training-trainingnya oleh Badan Wakaf Indonesia. Yayasan minimal yayasan. Ormas boleh, berbadan hukum pasti. Berbadan hukum. Berbadan hukum. Jadi orang perorangan tidak boleh. Tidak boleh. Jadi khusus wakaf uang ini betul. Mengacu kepada lembaga keuangan syariah tertentu. Ya, semuanya harus, kan ada Dewan Pengawas Syariah di dalam nazir wakaf uang itu. Kemudian juga ada pengawas keuangan, ya, keuangan, dan nazir berhak 10% dari hasil pengelolaan. Hasil pengelolaan. Bukan dari pokok, bukan, tetapi dari hasil. Ini memang tidak terlalu besar, tapi sedang kita usahakan untuk nanti bisa di amandemen karena biar lebih menarik gitu. Berapa potensi wakaf di Indonesia ini, Bung Imam? Baik itu yang jenis aset tetap atau aset tidak bergerak, tetap. Ya, betul. Nah, memang bicara potensi itu luar biasa. Ada yang sudah menghitung di Islamic Research dari Islamic Development Bank, IRTI itu, kalau wakaf uang 180 triliun. Dan per tahun ya, kalau itu hanya 5% dari penduduk Indonesia yang muslim kelas menengah yang 100.000 berwakaf begitu.
Kalau ini asumsinya gitu. Nah, kalau tanah itu kurang lebih 2.000 triliun lebih karena ada di 410.000 lokasi di seluruh Indonesia 34 provinsi. Itu tanah ya yang berupa wakaf benda tidak bergerak. Itu besar sekali. Jadi ada 2.000 triliun lebih ditambah 180 triliun per tahun gitu. Tapi kita tidak ingin hanya bicara potensi, Bung Rahman. Makanya ini perlunya dua, digitalisasi dan korporatisasi wakaf. Ini yang penting. Dari potensi itu sendiri yang terrealisasi tahun 2021 atau 2020 sebesar apa, Bung Imam? Ya sekarang masih belum sampai 1 triliun, masih 850 miliar untuk wakaf uang. Jadi memang wakaf ini terus terang literasinya rendah, Bung Rahman. Jadi ada indeks literasi wakaf atau ILW setiap tahun dikeluarkan oleh BWI. Di kita di Indonesia meskipun negara muslim terbesar di dunia itu masih rendah. Artinya orang mendengar wakaf ini masih baru dan belum bisa mengidentifikasi bedanya. Kemudian bagaimana berwakaf ini lebih sedikit lagi. Kemudian pengelolaannya seperti wah ini tingkat advance itu minimum sekali, masih 40 jauh yang paham itu masih sedikit. Nah, itulah berarti tingkat literasi inilah dengan adanya podcast seperti Open Mind ini kami sangat bersyukur, kami sangat menghargai. Ya, jadi memang perlu banyak ya forum-forum seperti ini untuk meningkatkan indeks literasi wakaf di Indonesia. Jangan sampai dianggap bahwa wakaf itu sesuatu hal yang sulit. Karena tadi dalam pemahaman saya harus punya tanah dulu, baru bisa mewakafkan. Saya Itu nggak bisa. secara tradisional memang begitu. Sejak zaman dulu, tapi jangan salah, dengan itu saja Indonesia, kalau Bung Rahman tahu, ya sejak awal ya, bagaimana pesawat pertama itu dari teman-teman Aceh dari wakaf emas diberikan. Terus kemudian Monas, terus kemudian gedung DPR MPR itu dulu aset wakaf. Jalan-jalan tol yang sekarang dibangun itu banyak aset-aset wakaf yang kemudian, nah inilah hebatnya wakaf oleh BWI bisa diruilslah, bisa dialih fungsikan dengan tentunya izin yang ketat ya, karena tidak boleh hilang, paling tidak nilainya harus lebih tinggi lagi dipindahkan, tidak boleh lebih rendah, bahkan minimum sama. Jadi ada fikih tabdila itu namanya ruilslah gitu. Ruisah dalam arti untuk perubahan peruntukannya. Gitu. Peruntukannya, alih fungsinya. Alih fungsinya. Ya, itu dimungkinkan. Ya. Jadi memang menjaga supaya harta wakafnya tetap dan berkembang bahkan. Jadi di negara-negara lain bahkan dari daerah desa-desa itu diruilslah, dipindahkan ke kota, dijadikan rental office, apartemen, macam-macam dan lebih produktif. Nah kan begini Bung Imam, kalau dia misalnya mewakafkan aset tetap seperti tanah, kebun, ataupun di situ ada bangunannya, menilainya kan gampang. Artinya pengelolaannya relatif resikonya tidak begitu tinggi. Tapi ketika mengacu misalnya wakaf uang, itu kan harus diinvestasikan. Betul. Kemungkinan saham juga, saya nggak tahu bagaimana kalau logam mulia. Lah ini seandainya misalnya orang mewakafkan X rupiah, tiba-tiba harta pokoknya hilang, NAB-nya istilahnya, nilai aktiva bersih yang dikontribusikan sebagai wakaf itu malahan menjadi berkurang, itu bagaimana? Pernah terjadi? Kalau dalam pengalaman? Kalau selama ini, kalau wakaf uang diatur di dalam peraturan BWI dan undang-undang harus dengan instrumen keuangan yang aman. Salah satunya adalah cash wakaf link sukuk dengan SBSN, dengan dibelikan surat berharga syariah negara dan deposito syariah, itu jelas sekali. Jadi memang masih sedikit hasilnya, mungkin 4-5%, ada yang 6%. Tetapi hasilnya itu sebagian reinvest, terus sebagian lagi untuk nazir pengelola dan mauquf alai penerima manfaat atau beneficiaries dari wakaf itu. Jadi selama ini memang persoalan governance-nya wakaf ini lebih pada profesionalisme nazir, ya, Bung Rahman. Ini yang sedang kita terus. Jadi tadi kalau kita wakaf uang, si nazirnya itu hanya bisa memasukkan ke deposito sama ke surat utang negara syariah. Betul. Dia beli saham, dia forex, jual beli ini enggak bisa ya? Enggak bisa. Karena itu berisiko tinggi.
Resiko. Tapi kalau orang memiliki saham perusahaan dia ingin wakafkan, dimungkinkan. Nah itu bagaimana cara kerjanya? Misalnya saya punya saham nih, Ya, kemudian saya ini saham saya untuk wakaf, betul. yang diambil selisih harga, misalnya beli saham Dividennya atau royaltinya itu. Jadi inilah masih belum banyak terus terang yang nazir yang menguasai ini. Pertama gini, yang dijaga adalah lembar sahamnya, jumlah sahamnya. Itu harus dipertahankan karena wakaf ini kan harus dijaga keutuhannya. Tentunya kalau lembar saham itu diwakafkan, otomatis tidak boleh dijual lembarnya. Ya. Tetapi akan selamanya bisa itu dijaga. Tetapi nilai yang kedua, nilai dari lembar saham itu dijaga. Kalau kita sudah melihat, ya sudah ada kan indeks syariah saham dan sebagainya. Kalau kita melihat ini sudah benar-benar secara resiko akan terjadi pengurangan, harus ada aksi untuk menjaga itu, antara lain adalah membelikan senilai sama atau lebih baik lagi. Nah ini memang masih belum secara detail. Kami di Badan Wakaf Indonesia sedang membuat ekosistem itu dengan katakanlah stakeholders yang lain untuk mengatur secara lebih detail, ya. Karena di teman-teman pemain saham pun masih terjadi perbedaan-perbedaan mengenai ini. Kalau praktek di negara lain, misalnya Malaysia, sejauh mana keberhasilan wakaf mereka? Atau di Thailand mungkin, di mana ada di juga? Malaysia sudah lama namanya corporate wakaf ini, korporatisasi wakaf ini, antara lain mungkin saya sebut saja di Johor misalnya, Johor Corporation. Dia sudah mewakafkan 5% dari tiap tahun penghasilan atau revenue dari perusahaan BUMD ini, kemudian diwakafkan dan kemudian membentuk korporasi wakaf dan diberikan saham-saham lagi, terus sampai sekarang berkembang luar biasa. Termasuk di Singapura juga besar sekali bagaimana mengelola properti mereka digabungkan dengan ekosistem namanya wakaf real estate, ya. Di Islamic Development Bank juga sudah mulai ada instrumen ini, yakni di atas tanah wakaf diberikan bridging fund, ya, untuk memproduktifkan sampai kemudian produktif dan dibayar nanti setelah dari sewa atau recurring revenue-nya itu. Itu menarik praktek di Johor itu, Bung Imam. Ketika ada sebuah perusahaan mau untuk mewakafkan pendapatan dia, ya, walaupun hanya 5% ya. 5% dalam rangka untuk peruntukan wakaf. Berarti kalau potensi itu dimaksimalkan, seandainya nih BUMN, BUMD kita diarahkan seperti itu, luar biasa potensinya. Luar biasa, karena sudah terbukti, bahkan mereka sudah infrastruktur seperti Larkin Station, stasiun antara Johor dan Singapura itu dibangun dari IWO, Initial Wakaf Offer. Jadi cukup 100 ringgit, diajak bagaimana publik ini berwakaf selamanya, wakaf selamanya, bukan wakaf sementara, ya, dengan 100 ringgit, dan kemudian jadilah stasiun ini dimodernisasi dan menghasilkan luar biasa. Saya kebetulan pernah lihat sendiri di sana. Sewanya menjadi murah, tenansinya juga UKM, terus kemudian women empowerment-nya, pengusaha wanitanya, kemudian kliniknya juga luar biasa, sampai manfaatnya itu mauquf alaih, penerima manfaatnya itu luas, cukup banyak, ya. Bisa dilihat di Larkin Station itu di Johor itu. Jadi ada initial wakaf offer, sampai bukan IPO tetapi IWO. Sejauh pengalaman Bung Imam, ada nggak wakaf itu ketika pertama itu bukannya berkembang malahan menurun? Nah, sebetulnya kalau berbicara seperti itu kita perlu riset. Makanya di Badan Wakaf Indonesia sekarang ada divisi yang khusus meneliti itu, termasuk dampak dari manfaatnya. Jangan kita mengatakan ini impactful sesuai SDG, tetapi tidak ada ukuran yang jelas. Nah, silahkan nanti pada sesi yang khusus kita bisa undang itu. Karena kan prinsip orang berwakaf itu kan mencari berkah Allah, ya, Mas. Ya. Artinya kita pengen beramal dan amalnya berkesinambungan bahkan setelah si pemberi wakaf itu sendiri meninggal dunia. Betul. Lah ini yang menjadi pertanyaan besar terkait bagaimana sustainability-nya. Kalau dia misalnya diberi wakaf, misalnya tadi aset
yang sifatnya bergerak dengan tingkat resiko yang bisa dinamis, bahkan bisa berkurang. Ini kasihan yang beri wakafnya apabila dia sudah meninggal misalnya, malahan harta wakafnya turun atau bahkan hilang sama sekali karena persoalan pengelolaan. Tadi yang sebagaimana saya katakan, kalau dia hartanya tanah, bangunan, mungkin bisa lebih long term lah. Tapi kalau aset yang bergerak itu kan bisa ada resiko itu. Itu gimana itu, Bung? Jadi dari sisi wakifnya harus literasinya difahamkan betul. Dari situ dulu. Jadi kan Bung Rahman, wakaf ini harus memberikan sesuatu yang dicintai, yang terbaik. Karena wakaf ini adalah sampai di bawah yang disebut sedekah jariyah, itu adalah sedekah yang termanage, terkonsolidasi. Dan dikatakan di dalam Al-Quran, lantanal birro hatta tunfiqu ma tuhibbun. Jadi kalau kamu ini memberikan wakaf, sedekah, apalagi kalau di dalam hadis itu sedekahun jariyah, itu adalah yang terbaik. Sebagaimana hadis Umar juga ketika dia mendapat kebun kurma di Khaybar, dia datang kepada Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, aku mendapati harta terbaikku. Jadi memang banyak sekali wakaf ini di Indonesia, termasuk tanah dan sebagainya, benda tidak bergerak, yang bukan harta terbaik. Jadi dari situ sudah timbul persoalan banyak. Satu, misalnya tanah helikopter, tanah yang nggak ada akses jalannya, kemudian tidak ada dokumennya, tanah sengketa, diwakafkan gitu. Kemudian hasil wakaf yang tadi tidak sesuai dengan mungkin bukan harta terbaik, yang masih dalam katakanlah sengketa perselisihan. Nah akhirnya terjadi banyak sekali konflik dan perselisihan wakaf memang terjadi. Nah itu jadi dari wakifnya ini harus bayangkan kalau Umar radhiyallahu anhu itu kebun kurmanya sudah jadi berbuah baru diwakafkan, bukan tanah kosong yang nggak ada apa-apanya. Itu bukan seperti itu. Tapi dia bangun, dia produktifkan, baru diserahkan menjadi wakaf. Karena wakaf ini menyerahkan harta terbaik. Harta terbaik. Itu memang ajaran Islam seperti itu. Karena wakaf ini dibawa sampai mati. Bahkan nanti, ini Bung Rahman sangat bagus sekali di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 itu. Nanti manusia itu di depan Allah, di depan pencipta, komplain, bargaining, dan minta dikembalikan ke dunia, bukan untuk ibadah yang lain, untuk berwakaf. Ingin berwakaf lagi. Karena coba bayangkan kalau sampai terjadi bargaining, berarti kan persoalan yang penting sekali, persoalan yang luar biasa. Tetapi pemahaman orang tentang wakaf ini tadi, kemanfaatannya belum ada, kemudian nazirnya juga belum profesional, ya yang terjadi potensi begitu besar tetapi tercapainya tidak seideal yang diharapkan gitu. Jadi harta yang diberikan bukan harta terbaik. Sekarang ini banyak begitu. Jadi harta yang pada posisi misalnya ada masalah hukumnya, betul, kurang dokumennya, atau fisiknya tidak dikuasai, atau tidak ada manfaatnya yang strategis, strategis. Dan di dalam Al-Quran sudah ada bahwa kamu menginfakkan yang kamu sendiri memicingkan mata kalian terhadap harta itu, di surat Al-Baqarah itu. Jadi memang manusia itu kan kalau cabaran atau tantangan ke depan wakaf ini, bagaimana wakif ini benar-benar bagaimana menyampaikan manfaatnya berterusan. Nah nazir lah yang mengelola itu gitu. Sebentar Bung Imam, harusnya kalau dia hartanya itu tidak terbaik, masih ada masalah, betul, atau bisa timbul sengketa, kan harus ditolak sama si nazir. Nah, artinya fungsi nazir kan memverifikasi, betul, apakah harta ini layak atau tidak masuk kategori wakaf kan kira-kira. Undang-undang ini baru ada, jauh ratusan tahun di Indonesia sudah ada wakaf, sebelum negara ini ada bahkan. Jadi memang sudah terjadi praktek wakaf yang tadi banyak masalah itu terjadi. Jadi kalau secara terus terang, adakah wakaf yang berkurang, hilang? Sebetulnya banyak. Tapi kita tidak bisa mengatakan sebelum ada data yang pasti dengan riset-riset yang teruji. Tapi memang sejak zaman kerajaan Islam, ya Mas Bung Rahman, bisa itu sejak zaman dulu sudah ada wakaf-wakaf. Ratusan tahun yang lalu, sebelum ada negara ini, sebelum ada undang-undang ini. Sebelum ada pemerintah Republik Indonesia. Apa yang dilakukan Bung Imam terkait dengan harta-harta wakaf yang muncul persoalan, baik itu persoalan hukum atau persoalan non-hukum, sehingga
dia tidak bisa menjadi harta terbaik yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum? Ya, kita sedang mendata, memetakan, ya, termasuk harta benda wakaf yang tidak dikuasai nazir. Secara undang-undang ini melanggar. Bahkan, mohon maaf, negara atau pemerintah pun banyak melanggar dalam hal ini. Misalnya kantor-kantor publik, sekolah-sekolah ini ternyata sekolah publik atau kantor-kantor pemerintahan di atas tanah wakaf. Itu banyak ribuan ini, dan saya pernah menemukan di satu departemen kementerian itu sampai 1350 lokasi. Satu kementerian. Belum nanti yang Pemkot, Pemprov, Pemkap itu juga ada di masing-masing, udah menjadi, karena dulu kita ingat ada impres ya, bantuan-bantuan, tetapi bukan untuk land acquisition, bukan untuk memperoleh tanah itu, tetapi untuk membangun di atas tanah itu. Dan itu sudah terjadi banyak sekali, sampai tadi ribuan seperti itu. Nah, ini kita petakan, harusnya ada semacam ya katakanlah kesatuan, kebersamaan kementerian dan bahkan sampai ke presiden untuk membereskan ini semua. Ada diskresi yang harus dilakukan. Terus yang kedua, yang kena bencana, Mas Rahman. Kena bencana, ada yang kena tsunami, ada yang kena konflik manusia antar di Ambon misalnya, di Dayak, di Kalimantan. Itu banyak yang harta wakaf itu hilang. Atau di tengah-tengah yang kemudian dikuasai bukan oleh nazir itu. Ya, termasuk kena tadi konflik bencana manusia dan bencana alam. Termasuk likuifaksi misalnya, berubah tempatnya. Jadi begini, kalau memang sudah dijaga tetapi masih dengan kehendak Allah, masih kemudian bermasalah, ya ini harus kita bedakan. Kita bedakan. Kalau perlu ya kita tadi kalau yang dipakai oleh pemerintah atau Pemkot atau kementerian, ya harus disewakan misalnya dengan nilai yang lebih murah tapi kemudian menjadi produktif. Jadi harta benda wakaf ini harus produktif. Karena apa? Karena di dalam hadis Umar tadi Rasulullah menjawab, wakafkanlah dan sedekahkan hasilnya. Kepada siapa? Di situ dilanjutkan hadisnya, kepada fakir miskin, masyarakat sekitar, kemudian kepada kerabat, keluarga boleh, dan kepada pengelola. Jadi memang wakaf ini bedanya, kalau zakat infak sedekah itu tidak boleh manfaatnya atau diambil kembali oleh si donor, oleh si pelaku zakat, pemberi zakat. Tetapi kalau wakaf boleh diambil lagi manfaatnya oleh pewakif, bahkan keluarganya. Hasil manfaatnya ya, bukan pokoknya. Dibolehkan ya? Boleh. Itu memang Allah tahu bahwa manusia masih menyukai tentang itu, dan para sahabat melakukan itu. Para sahabat Rasulullah melakukan itu. Jadi anak keturunannya menerima manfaat itu. Itu yang disebut wakaf zuri, wakaf ahli. Jadi wakaf ini ada 3. Wakaf disebut wakaf khairi, tadi yang kebaikan publik. Wakaf kebaikan publik itu masjid, madrasah, makam, itu 3M. Itu untuk publik dan langsung dinikmati hasilnya. Nah, ada yang disebut wakaf ahli atau zuri, yakni penerima manfaatnya, mauquf alaihnya, beneficiariesnya adalah keluarga dan kerabatnya. Itu sejak zaman Rasul sudah ada. Dan yang ketiga adalah gabungan antara wakaf ahli dan wakaf zuri, disebut wakaf mustarok atau wakaf produktif. Jadi diproduktifkan dulu, ditahan, disewakan, entah itu ditanami dan sebagainya, hasilnya untuk keluarga dan masyarakat sekitar. Jadi harus ada sosial dan komersial. Itulah yang menurut kami sangat relevan, dan bahkan wakif ini boleh non muslim. Oke. Mauquf alaih, penerima manfaat boleh muslim, boleh non muslim juga penerima manfaat. Jadi sangat sesuai dengan SDG, Sustainable Development Goals, dan juga sangat universal. Makanya di barat sudah berkembang itu wakaf endowment fund namanya. Jadi konsepnya fleksibel dan bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk orang lain, tapi juga si pemberi dan keluarga dan kerabatnya punya hak juga untuk menikmati hasil dari pemberian wakaf tersebut. Dan kalau sah, kalau zakat infak sedekah haram, itu tidak boleh sama sekali. Bahkan tidak hanya manusia, boleh untuk hewan. Manfaatnya ini, penerima manfaatnya. Jadi animal shelter sejak zaman khalifah itu dibangun dari tanah wakaf. Makanan-makanan untuk hewan dibangun dari tanah wakaf, dari hasil wakaf. Dan bahkan untuk tanaman juga, untuk nanam pohon, bagaimana rehabilitasi hutan. Betul, itu konsepnya wakaf. Dan itu kalau besok kiamat kita disuruh nanam,
Besok kiamat itu hadisnya ada. Artinya begitulah Islam itu memandang kelanjutan atau manfaat itu bukan masalah sekarang saya harus menerima manfaat. Itulah bicara wakaf ini jangka panjang, Bung Rahman. Tidak langsung bisa dinikmati gitu. Nah, tapi harus dimulai. Wakaf uang kan nggak bisa kalau yang kecil-kecil langsung ditaruh di deposito atau dibelikan, dikumpulkan dulu, baru kemudian dibelikan instrumen Kalau keuangan. konsep dan prakteknya seperti itu, harusnya wakaf ini lebih besar daripada zakat, infak, dan sodako. Ke depan insya Allah ke sana, tapi literasinya lagi-lagi masih rendah. Orang lebih paham zakat, infak, sedekah. Karena Sekarang ini. fleksibilitasnya tidak ada larangan bagi pemberi harta wakaf untuk menikmati, baik untuk keluarga ataupun untuk kerabatnya. Betul. Kalau konsep zakat, infak, sodako tidak boleh kan? Tidak boleh. Betul. Dan memang tadi belum dikorporatisasi, korporatisasi. Jadi memang wakaf ini harus korporat karena ada investor yang kita boleh undang untuk memproduktifkan. Jadi harus membuat korporat perusahaan-perusahaan. Meskipun nazirnya bukan perusahaan, dia harus engage, dia harus mengajak investor-investor. Gitu. Investornya nanti diajak juga berwakaf saham juga, mengelola aset-aset wakaf itu, real estate dan sebagainya gitu. Ya, saya tadi bayangkan ketika Bung Imam bicara ada perusahaan di Johor untuk kontribusi wakaf 5% dari pendapatan dia, dan itu dikemas, dikembangkan lagi, itu luar biasa sekali kalau itu misalnya diberlakukan di Indonesia. Mengingat di Indonesia kan juga ada kewajiban CSR ya. Betul. Kalau CSR itu lebih cenderung hilang dan superficial. Tapi kalau CSR dikelola dengan dana wakaf, itu hebat sekali. Kalau bisa ke depan seperti itu memang. Jadi memang akan lahir banyak sekali satu nazir-nazir, kemudian mauquf alaih atau beneficiaries yang manfaatnya lebih luas lagi. Lah nazir ini ada parameter khusus yang ditetapkan oleh BWI misalnya Bung Imam. Misalnya tadi perseorangan, orang seperti apa yang berhak untuk menjadi nazir, atau mungkin lembaga atau badan hukum, ataukah memang dia harus dididik secara khusus untuk menjadi nazir dengan jenis harta wakaf tertentu, karena tadi kan antara banyaknya jenis-jenis aset atau harta yang bisa diwakafkan itu kan juga berdampak kepada bagaimana cara pengelolaannya berbanding lurus dengan tadi bagaimana dia dikorporatisasikannya. Iya. Makanya ekosistem wakaf ini harus dibangun bersama, tidak bisa sendiri atau stand alone. Saya dan teman-teman membentuk namanya wakafpreneur. Jadi antar entrepreneur ini harus didekatkan dengan ekosistem wakaf. Jadi supaya mereka ini memberikan harta terbaiknya dalam berwakaf itu. Sebagai wakif, sebagai nazir mereka juga boleh. Kemudian sebagai sebagai mauquf alaih juga boleh, sebagai penerima manfaat mereka boleh. Dan harta yang diwakafkan ini, mauquf bihinya ini kreatif. Ya sekarang ini ada wakaf poin, bayangkan kita punya mileage, kita punya spending point itu, reward itu bisa diwakafkan. Ya, kemudian ada anak-anak milenial dia suka main game dan sebagainya, kita harus sertakan juga wakaf ini. Nah di Badan Wakaf Indonesia ini nazir ini memang kalau perseorangan udah nggak boleh lagi. Oke, udah kita clearkan. Tapi sudah terlanjur ada dulu nazir-nazir wakaf perseorangan di wakaf tanah. Ya, tapi untuk kedepannya sudah ada namanya lembaga dan berbadan hukum. Nggak boleh lagi. Apalagi wakaf uang itu jelas-jelas ada dewan pengawas syariahnya, terus kemudian dewan pengawas keuangan operasionalnya beda lagi. Gitu. Itu satu lembaga yang dikhususkan. Ya, nazir wakaf uang ini dan diatur secara detail termasuk sertifikasinya Mas Bung Rahman. Itu kita BWI sedang sekarang mengarah ke sana, perlu waktu untuk ke sana untuk menjadi profesional sebagaimana di negara-negara lain sudah. Jadi badan wakaf ini kan masih banyak keterbatasan dan transformasi ini sedang berlangsung insya Allah. Orang bisa mewakafkan hartanya, terutama wakaf uang ke BWI.
Bung Imam? Datang ke sana bawa uang misalnya dikumpulkan berapa banyak taruh ke BWI dan dapatkan sertifikat Tidak bisa. wakaf. Tidak Tidak bisa. bisa. Ada namanya LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Ya, ini bank-bank syariah 22 yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama. Jadi harus lewat itu tadi, LKSPWU, ditransfer, kemudian harus jelas proyeknya untuk apa. Untuk proyek apa dia berwakaf uang ini, dan dia mau wakaf selamanya atau sementara, itu juga sudah ada. Jadi kalau nggak ada proyeknya nggak bisa didatang sedemikian rupa. Bisa secara online, sudah banyak proyek-proyek wakaf ini, bisa di websitenya BWI, dan BWI membentuk namanya lembaga kenaziran, jadi semacam grand nazir, memberi contoh kepada nazir-nazir lain. Nah, itu banyak proyeknya untuk COVID, mereka yang orang tuanya sekarang meninggal, jadi untuk mahasiswa putus sekolah, untuk pengusaha, untuk macam-macam APD, macam-macam UKM dan sebagainya, pemberdayaan, termasuk rumah sakit banyak sekali, sekolah dan sebagainya. Proyek-proyek wakaf produktif itu banyak sekali. Kalau wakafpreneur yang disebutkan tadi, maksudnya bagaimana menggunakan hasil wakaf untuk pengembangan usaha? Salah satunya itu. Jadi memang ada gerakan kami ingin memproses para entrepreneur ini lebih mencintai wakaf dengan 5C. Ya, yang pertama adalah campaign, meningkatkan literasi wakaf. Yang kedua dengan meng-create produk-produk wakaf yang kreatif, ya. Kemudian yang ketiga adalah convert, dan kemudian yang belum wakaf menjadi wakaf, yang belum produktif menjadi produktif, meng-convert. Yang ketiga adalah kompeten, memberikan kompetensi kepada nazir, dan comply, yakni sesuai dengan undang-undang peraturan yang ada. Jadi 5C ini kita sedang kembangkan dengan ekosistem namanya Wakafpreneur Institute, ya. Gitu. Sehingga wakaf ini semakin bisa banyak dikenal orang. Betul, karena masalah literasi ini, apapun kebijakan, apapun rencana kita, potensi yang ada kalau tidak difahami itu tidak akan aksi yang ada. Kan kita kenal namanya iman, ilmu, amal. Kita sudah beriman, insya Allah mereka yang ingin berwakaf ini orang-orang yang baik, tetapi nggak ngerti ilmunya. Ini salah satunya adalah dengan literasi, baru kemudian bisa beramal. Jadi tidak mungkin kalau kita ingin memiliki ide, mimpi, tujuan yang begitu hebat, ya luar biasa, tapi sudah terbukti. Jadi kita bicara wakaf ini setback, Bung Rahman. Sudah pernah dulu itu, mohon maaf, hidup ini diatur oleh wakaf dari mulai lahirnya, ya, kemudian di Bima Ristan, rumah sakit wakaf, ya, kemudian sekolah kecil, ya, sekolah sampai besar di sekolah wakaf, kemudian bekerja di kantor-kantor yang hasil dari juga dari ekosistem wakaf, sampai dia sakit dan kemudian meninggal, dimakamkan di tanah wakaf. Itu memang betul terjadi. Sudah pernah 1400 tahun yang lalu, sebelum ada konsep perbankan dan sebagainya. Jadi kita bicara wakaf ini bukan sesuatu yang mimpi, sebetulnya pernah terjadi, dan kita tinggal bagaimana memahamkan kembali, menggunakan kembali how to-nya itu. Sekarang ini banyak ilmu wakaf yang hilang. Terus terang banyak yang kemudian orang tadi mewakafkan bukan sesuatu yang dicintai. Itu sudah satu yang bukan sesuai dengan ajaran Islam sebetulnya. Seharusnya yang benar-benar dicintailah yang diberikan sebagai persembahan wakaf. Karena wakaf ini mengekalkan tujuannya, mengekalkan harta kita untuk dibawa ke akhirat. Masa dibawa ke akhirat yang kita sendiri tidak suka, yang memicingkan mata. Di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan, kamu sendiri memicingkan mata terhadap apa yang kamu berikan, apa yang kamu infakkan gitu. Jadi sampai tadi yang saya sebutkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berilah aku kesempatan sejenak, sedetik saja kembali ke dunia untuk apa? Fa asaddaqu, ingin berwakaf. Berikan kesempatan, karena sudah beda alamnya, nggak bisa kembali lagi. Lah, Bung Imam, kalau persoalan literasi dijadikan sebagai permasalahan pokok sehingga wakaf ini tidak berkembang secara optimal atau dianggap lambat perkembangannya. Di era sekarang kan harusnya tidak ada lagi hal seperti itu terjadi, apalagi dengan situasi sekarang semua bisa didigitalisasikan, disebarluaskan, dan sekarang orang juga sebegitu mudahnya mengakses informasi.
Ini lebih permasalahan literasinya atau lebih permasalahan bagaimana memanage arah ke depannya? Ya, memanage arah ke depannya. Karena literasi seperti adanya podcast Open Mind ini sangat bagus. Tetapi coba podcast-podcast lain yang mengundang isu tentang wakaf itu boleh dibilang sangat minim gitu. Jadi memang digitalisasi ini terjadi luar biasa dan sebagai fasilitas, sebagai kemudahan harus kita manfaatkan. Betul, saya sepakat. Makanya saya usul ada namanya gamifikasi wakaf ya, kepada milenial. Game-game tentang wakaf. Sekarang hampir 100 juta milenial kita, dan itu puluhan triliun mereka yang bermain game-game itu, mendownload lewat konsol, lewat handphone, lewat laptop dan sebagainya, dan hasilnya besar, ekonomi yang berputar di game itu. Tapi belum ada game tentang wakaf, misalnya perebutan bagaimana wilayahnya, kemudian senjatanya diwakafkan, poin-poinnya diwakafkan, registrationnya diwakafkan, biayanya dan sebagainya. Kemudian ada literasi wakaf di dalam situ. Nah, kami mengusulkan juga blockchain wakaf, karena aset-aset wakaf ini diamankan. Perlu diamankan dengan satu sistem yang boleh dibilang terenkripsi ya, dengan keamanan yang traceable dan semua orang melihat. Jadi orang ini banyak yang tidak trust terhadap pengelola wakaf. Itu salah satu setelah literasi. Nah, kita naikkan trust mereka, kepercayaan mereka dengan salah satunya teknologi dan digitalisasi dan transformasi. Ya, betul. Transparansi ini blockchain sangat mungkin. Kita tidak bicara Bitcoin ya, kita bicara teknologinya. Dan kredibilitas pengelola wakaf itu menjadi tanggung jawabnya BWI. BWI, betul. Itu adalah salah satu tupoksi di dalam undang-undang itu. BWI adalah badan independen yang bertujuan salah satunya selain mempromosikan juga bagaimana mengawal dan memberikan kebijakan yang memajukan wakaf itu. Bagaimana cara masyarakat tahu ini nazirnya baik, tidak baik? Sekarang sudah Kurang ada baik. daftar mana nazir yang resmi di BWI, sudah ada di website. Kalau BWI. sudah terdaftar itu berarti mereka valid dan kredibel. Betul. Tapi sekali lagi masih banyak yang belum terregistri di BWI. Ini masih banyak sekali. Wakaf uang, nazir wakaf uang juga masih sedikit. Terus kemudian dari nazir wakaf tanah pun masih belum bersertifikat. Tanahnya itu belum bersertifikat wakaf. Bahkan masih akta ikrar wakaf itu juga masih banyak yang belum. Jadi banyak sekali yang belum ada notaris gitu dan sebagainya. Jadi banyak permasalahan harta wakaf di sektor aset tetap ya. Betul, itu masih banyak. Terus terang begitu di yang terjadi. Karena memang wakaf ini kan sudah terjadi lama praktek wakaf ini. Dan kebanyakan waktu itu karena dia sudah lama, yang jenis harta yang diwakafkan banyak harta berbentuk tanah dan bangunan. Betul, 420.000 lokasi se-Indonesia itu itu pun yang baru tercatat di KUA. Banyak wakaf-wakaf yang tidak tercatat, banyak sekali. Bayangkan itu miliaran meter persegi itu luar biasa kalau dikonsolidasi dan dikelola secara baik. Tapi sekarang ini baru dipetakan. Atas permasalahan itu ada peran negara untuk menyelesaikannya sehingga itu tidak menjadi persoalan hukum atau diselesaikan atau menjadi masalah di kemudian hari, mengingat itu bahasanya adalah wakaf. Ya itu tadi, kalau BWI itu kan bukan boleh dibilang bukan pemutus terhadap persoalan-persoalan wakaf. Bukan pemutus ketika terjadi konflik-konflik wakaf. Nah, ini menurut saya ke depan harus ada semacam lembaga khusus untuk mungkin arbitrase atau bisa nggak yang ketika itu tadi kan prinsipnya wakaf itu harta terbaik dan ternyata itu bukan harta terbaik, dikembalikan saja kepada si pemberi wakaf daripada misalnya menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Tidak bisa dikembalikan wakaf itu karena dia udah tetap, jadi sebetulnya sudah milik Allah. Yang terjadi adalah rules lah atau peruntukannya yang dirubah, itu bisa. Ya, permasalahannya kan meskipun prinsipnya itu diserahkan untuk Allah demi kepentingan publik, nazir yang bertanggung jawab. Kalau itu timbul permasalahan hukum kan banyak mudaratnya gitu. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Harus kita selesaikan dengan berbagai solusi yang sudah ada
Maksudnya dengan kalau memang berkaitan dengan dokumen, ya bagaimana dengan BPN memberikan misalnya kemudahan mensertifikasi itu. Karena tugas nazir itu mengamankan. Pertama mengamankan aset wakaf itu. Sekarang ini belum aman, banyak yang belum aman. Kemudian mengembangkan, apalagi ini lebih kompleks lagi. Dibikin highest best use-nya apa, dibikin feasibility study, ditawarkan kepada investor, baru kemudian menyalurkan manfaat dari aset wakaf itu setelah dikembangkan. 3 itu masalahnya. Nah sekarang mengamankan saja itu masih persoalan. Banyak tanah wakaf yang belum punya dokumen, belum ada pelangnya mungkin, belum ya tadi dikuasai oleh bukan nazir, belum aman. Itu masih kita petakan dan kita proses untuk lebih baik lagi. Jadi memang banyak persoalan wakaf yang menjadi tantangan kita ke depan, tetapi kami optimis ya teman-teman, termasuk juga di bidang kenegaraan, pemerintah kita juga sudah mulai memberikan katakanlah perhatian, antara lain dengan sekarang sudah ada CWLS, Bung Rahman, cash wakaf link sukuk, aset wakaf yang strategis di atasnya bisa dibangun dengan menggunakan dana cash wakaf link sukuk, ya ini wakaf tunai atau wakaf uang kemudian diberikan sukuk negara. Kemudian ada yang selamanya, ada yang boleh dikembalikan lagi pokoknya. Ya, terakhir Bung Imam, kita sudah tahu bahwa permasalahan harta terbaik itu menjadi prasyarat utama. Betul. Dan ke depan, apa kira-kira yang menjadi prioritas dari BWI terkait juga masalah literasi, termasuk bagaimana memastikan si pemberi wakaf itu memberikan harta terbaiknya? Ya, jadi memang harus meningkatkan trust atau kepercayaan publik terhadap wakaf ini. Dan ini harus melibatkan seluruh pihak, seluruh elemen masyarakat, agar kita tidak bicara potensi lagi, tapi memberikan success story ya di beberapa contoh-contoh wakaf yang bermanfaat dan dijaga jangka panjang kemanfaatannya itu. Dan Badan Wakaf Indonesia sangat terbuka untuk memberikan kolaborasi-kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk juga dengan swasta, termasuk juga dengan negara lain ya, termasuk juga dengan investor ya. Dan ini perlu kerjasama kita semua, termasuk mengedukasi, mensosialisasikan tadi, meningkatkan literasi. Dengan salah satunya podcast ini, saya sangat bersyukur dan mendukung bagaimana bisa Open Mind ini benar-benar menjadi fasilitas yang memudahkan orang untuk berwakaf. Ya, pada dasarnya memang sekarang berwakaf itu mudah, tetapi memang perlu kefahaman tadi. Jadi dia tidak hanya yakin, tapi hakul yakin dan ainul yakin. Gitu. Seperti inilah manfaat yang saya akan bawa sampai saya kemudian mati atau wafat itu. Baik, Bung Imam, terima kasih atas penjelasan dan pembahasannya mengenai wakaf. Besar harapan bahwa wakaf akan semakin maju di Indonesia. Amin, amin. Semakin memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, terutama bagi yang mau berwakaf, sehingga bisa mendapatkan amal jariah meskipun kemampuan masih terbatas. Terima kasih.